إلى خاتمة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي أخواني وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم عليه وعلى أجمعين وعلى آله وصحبه والقرابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع المعلمين وسلم إلى شيخنا وقد جزاني الله وبين أمتنا إلى جدتنا يا الله وأسلم وأريهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarram wal mukarram, para bapak, para jamaah sholat al-falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tentunya puji syukur kita marilah selalu kita haturkan kepada Allah, yang mana alhamdulillah sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya alhamdulillah kita masih diberikan sehat, diberikan panjang umur, dan juga tentunya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, tentunya dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni melakukan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan belajar atau menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita semua, hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan segala kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat berserta salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga-keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umat beliau yang telah mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih berada di bulan Rabiul Awwal, bulannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan di mana Allah memberikan satu anugerah yang terbesar bagi kita umat muslim, yaitu kelahiran daripada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teringat dengan pesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, beliau mengatakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Satu pesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya yang mengaku sebagai seorang muslim sejati,
yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nabi katakan al-muslim, orang muslim adalah man salimal muslimuna, yaitu orang-orang yang orang lain dari orang-orang muslim sekitarnya, bahkan orang-orang non-muslim yang ada di sekitarnya merasa nyaman dan selamat min lisanihi wa yadihi, baik dari lisannya maupun dari perbuatannya. Itulah hakikat daripada orang muslim, orang yang selalu memberikan kenyamanan kepada lingkungannya, baik keluarga, anak istrinya, tetangganya, kerabatnya, maupun orang-orang terdekatnya yang ada di sekitarnya, merasa nyaman dengan kehadiran dirinya. Selamat orang lain dari lisannya, selamatnya orang lain dari perbuatannya. Inilah yang sebenarnya yang harus kita contoh daripada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita jadi merasa nyaman, tidak tersakiti dengan lisan kita, tidak tersakiti dengan perbuatan kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyaqul, maka berucaplah khairan, pada ucapan-ucapan yang baik. Orang yang mengaku iman kepada Allah dan percaya kepada hari akhir, tidaklah dia kecuali bisa menjaga lisannya. Tidaklah dia mengeluarkan kata-kata dari lisannya kecuali ucapan yang dilontarkan adalah ucapan-ucapan yang baik. Falyaqul khairan, tidak terlepas ucapan dari lisannya. Firman Allah, sabda Nabi, mengajak kepada kebaikan, tanha 'anil munkar, mencegah kepada kemunkaran, tidak terlepas dari hal-hal yang baik. Namun kalau dia tidak bisa untuk memberikan nasihat pada ucapan-ucapan yang baik, au liyasmut, atau lebih baik dia diam. Karena dengan diamnya kita akan terselamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita dari buruknya, dari kotornya lisan kita. Inilah yang diperintahkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini kita jadikan bulan muhasabah diri kita, memperbaiki diri kita agar orang-orang yang ada di sekitar kita merasa nyaman dengan kehadiran kita, tidak terganggu dengan lisan kita, tidak terganggu dengan perbuatan kita. Bahkan kalau bisa, kita usahakan bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya agar kita menjadi muslim yang sempurna. Khairun nas aqwaluhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya, baik melalui lisannya atau melalui perbuatannya, atau melalui hartanya, atau melalui ilmunya, atau melalui tenaganya. Apapun yang dia miliki, potensi yang ada dalam dirinya, dia arahkan, dia gunakan untuk memberi kebaikan kepada yang lainnya, bukan memberikan mudarat atau bahaya kepada yang lainnya. Inilah didikan dan ajaran
yang hakiki dari ajaran Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada tuh yang namanya caci maki, gak ada yang namanya menghina orang, gak ada yang namanya nyakitin orang. Bahkan sama hewan pun kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi sesama manusia yang kita ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik muslim maupun non muslim. Selama mereka tidak mengganggu kita, selama mereka tidak menyakiti kita, maka haram bagi kita untuk menyakiti mereka. Berbuat baiklah kepada mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan balasan yang berlipat ganda kepada orang-orang yang bisa berbuat baik kepada sesama. Kenapa? Karena amalan ibadah yang Allah perintahkan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, dari sholat, itu keuntungannya untuk kita Pak, bukan untuk yang lain, bukan untuk Allah. Kita sholat manfaatnya untuk kita, dimakan sendiri, kalau bahasa Jawanya dipepek dewe, diambil sendiri keuntungannya, bukan untuk Allah, bukan untuk orang lain. Kalau sholat, kalau tegaskan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah pelaku sholat dari melakukan perbuatan keji dan perbuatan munkar. Berarti efek dari sholat bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Manfaat dari sholat, faidah dari sholat, kembalinya kepada kita. Puasa sama, kita yang puasa, Allah yang akan membalas balasan bagi orang-orang yang berbuat puasa. Bahkan tidak Allah balasan dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Zakat juga sama, harta kita akan bertambah, tetapi amalan satu ini yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang pahalanya ini akan melebar luas, bukan hanya untuk dirinya tetapi untuk orang lain. Apa? Berbuat baik kepada orang lain, karena akan menyebar luas kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain. Maka amalan yang sangat dicintai adalah bagaimana bisa menebarkan kebaikan kepada orang lain. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pembahasan kita masih kita melanjutkan tentang pembahasan kita. Di sini dikatakan wa yanbaghi lil murid ayyakuna ab'adan nasi 'anil ma'asi wal mahdhurat. Maka seyogianya bagi kita al-murid, orang yang ingin menuju Allah atau orang yang sedang menuju Allah. Jadi pada hakikatnya kita semua ini di dunia ini dalam rangka untuk menuju Allah. Karena dunia ini ibarat kata adalah ladang akhirat, kebunnya akhirat yang nanti akan kita panen hasilnya di akhirat nanti. Dunia mazra'atul akhirat, buat dunia ini adalah kebunnya atau ladangnya akhirat. Istilah kalau orang Jawa mah kita di dunia ini lagi merantau, dari Jawa merantau ke kota. Ngapain merantau ke kota? Nyari cuan. Buat apa? Buat pulang kampung, bikin rumah, nyekolahin anak, ya membantu bini, orang tua, mertua, kalau punya lebih beli sawah, beli kendaraan, beli sapi, merantau ke kota. Bakalannya kita pulang kampung ke kampung kita udah ngumpulin duit di kota. Nah ibarat kata ini kita di dunia lagi merantau. Yang memang asal rumah kita bukan di dunia, asal rumah kita itu di akhirat. Karena Adam dan Hawa itu diciptakan di akhirat, di surga. Gara-gara satu pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Adam melanggar
kita semua ini sedang merantau di dunia untuk menuju tempat asal tinggal kita, yaitu jangan sampai kita udah merantau bertahun-tahun. Ada yang kemudian cukup sampai 3 tahun merantau, 30 tahun mati ya. Ada yang merantau kemudian sampai 60 mati, ada yang sudah 70 mati. Berarti tandanya mati juga kembali dia ya. Alhamdulillah kita semua masih sehat ya, mudah-mudahan Allah selalu berikan kita sehat, amin ya rabbal alamin. Juga kita doakan jamaah kita Pak Haji ya, yang selalu support kita lagi sakit. Tadi lihat saya minta didoain, mudah-mudahan ya diberikan kesehatan sehingga bisa kumpul bareng bersama kita. Intinya kita lagi merantau. Terus yang kita bawa dari perantauan kita ini apa? Nah, Nabi cuma pesan 3. Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Ketika manusia meninggal, maka semuanya terputus, ditinggalkan cuma 3 yang akan dibawa. Oleh-oleh yang dia bawa dari perantauan cuma 3. Yang pertama ya, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini kita duduk di mari dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, baik untuk kita, keluarga kita, lingkungan kita, saudara kita, semua mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariah yang kita keluarkan untuk pembangunan masjid, mushola, pesantren dan lain sebagainya. Nah, itu investasi yang nanti akan kita bawa ya. Yang ketiga, anak-anak saleh yang selalu mendoakan kita. Ini dikatakan yang bagi dan murid seyogianya bagi kita orang yang ingin menuju Allah, yang pada dasarnya kita sedang merantau, ayyakuna ab'adan nasi anil ma'asi. Adanya kita ini termasuk ab'adan nas, orang yang paling menjauhi. Ab'adan nas, menjauhi dari apa? Anil ma'asi, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Usaha ya, karena fi'il makmurat, mengerjakan sesuatu yang diperintahkan, itu semua orang mampu. Sholat semua orang mampu, puasa semua orang mampu, tapi meninggalkan yang dilarang ibadah tidak semua orang mampu. Sholat semua orang mampu, puasa semua orang mampu, zakat semua orang mampu kalau dia, bahkan pergi haji semua orang mampu kalau ada. Tapi meninggalkan kemaksiatan ini sulit. Terkadang kita meremehkan satu perbuatan maksiat, walaupun itu maksiat kecil, kita anggap satu hal yang remeh. Sulit banget meninggalkan maksiat. Kayak ini ditekankan oleh kita untuk al-adan nas, orang yang paling menjauhi dari perbuatan maksiat wal mahdurat, dan hal-hal yang mengkhawatirkan kita terjumus kepada jurang kenistaan, sehingga matinya kita dalam keadaan su'ul khatimah. Wa ahwaduhum lil fara'id wal mahmurati, dan berusahanya kita untuk selalu menjaga lil fara'id, dari hal-hal yang diperlukan, wal mahmurati, dan hal-hal yang diperintahkan. Intinya agar kita semua berusaha menjadi orang yang bertakwa. Apa takwa? Imtisalul awamirillah wasdinabu nawahi, yaitu mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah semaksimal mungkin. Haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa
muslimun. Ittaqullah, takwalah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Wala tamudunna, dan janganlah kau mati illa wa antum muslimun, kecuali kau dalam keadaan beriman. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka lah yang meninggal dalam membawa keimanan yang akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhrasahum 'alal qurbati wa asra'ahum ilal khairati, dan jadilah orang yang paling gemar 'alal qurbati, dari hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah, senang dengan kebaikan, hobi di dalam melakukan kebaikan, bukan sebaliknya. Kalau kita kan enggak, kalau urusan kebaikan paling belakang, tapi kalau urusan dunia paling depan. Kalau kita, kalau urusan duit paling depan, ya, antri paling depan. Urusan jamaah berangkat paling belakang. Itu kalau kita. Coba aja, ada pengumuman besok pagi di subuh, ya, ada yang mau bagi-bagi duit satu orang 50.000. Di musola juga ada pengen sholat jamaah paduan mana, ya, sebelum subuh di situ ada orang bagi-bagi 50.000. Nah, di sini sholat jamaah. Coba paduan ini paduan mana? Ini mana? Sama, saya juga ngantrinya di sana. Ya, tinggalin dulu ya. Itulah ya. Jadi jadilah orang yang paling gemar, hobi di dalam melakukan al-qubat, hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asra'ahu ilal khairat, dan orang yang paling cepat asra di dalam melakukan kebaikan. Kalau kita harus kebaikan level ya, kebaikan bawahnya males. Ada panggilan jihad. Kalau jihad sekarang bukan perang, bangun masjid, sampai orang yang panas-panasan teriak-teriak di pinggir jalan, ya, agak di situ kota masjid, ya, maulid, agak ada yang nyumbang itu maulid. Kalau panggilan kebaikan, tapi kalau panggilan dulu, ya, udah ngantri baris, ya, panggilan hal-hal yang sifatnya duniawi, kita paling cepat, paling depan. Fa innal murid lam yatamayyaz an ghairihi minan nasi illa bil iqbali 'ala Allahi wa 'ala ta'atihi. Karena antara kita orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, atau dengan kita orang yang senang duduk di majelis taklim, senang hadir jamaah, sama orang yang nggak pernah ngaji kepada jamaah, kalau dalam gerak aktivitas kita nggak ada bedanya sama dia, apa bedanya antara kita dengan dia? Ya, yang menjadi pembeda antara kita dengan dia, belum kita rajin ibadah, rajin salat, rajin ngaji, tapi ada kebaikan, loyal, nggak ada semangat, nggak ada gairah, apa bedanya sama dia kagak ngaji, sama dia nggak tahu agama? Malah banyak kan orang-orang nggak tahu agama yang paling cepat di dalam kebaikan, bantu orang dan sebagainya. Untuk membedakan antara kita dengan mereka, ya, antara orang-orang yang paham dengan agama, antara orang-orang yang beriman kepada Allah dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Pembedanya apa? Illa bil iqbal ila Allah, kecuali dengan kita menghadap kepada Allah, ala ta'atihi, dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tafarruq an kulli ma yashghilu an ibadatihi, dan disibukkan dia dari setiap perkara yang menyibukkan dari ibadahnya. Tidak ada waktu, tidak ada hari, tidak ada jam, tidak ada detik, kecuali dia hanya melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tak tahu kapan jatah kita merantau ini habis. Mungkin kalau orang Jawa merantau Bekasi, kalau udah usia 70, 80, di sini nggak punya rumah,
pulang kampung, karena fisik udah gabung. Tapi kalau merantau di dunia, pulang di akhirat, kita yang tahu. Bisa jadi besok pagi ada berita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan ada yang tahu. Ya di antara kita siapa yang duluan. Ada yang namanya mati itu gak kenal muda, gak kenal tua, gak kenal kaya, gak kenal miskin, pejabat, rakyat biasa. Nah, kalau udah wayahnya, udah jatahnya habis, ya tidak bisa bagi dia untuk memundurkan atau memajukan sedikit pun ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita, umur yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan, kita maksimalkan, kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan bermacam-macam ibadah dan aktivitas kita masing-masing. Semua bisa. Wal yakun sahihan ala anfasihi bakhilan bi awqatihi la yasrifu minha qalilan wala katsiran illa bima yuqarribuhu min rabbih wa ya'udzu alaihi bin naqi bi ma'atihi. Dan jadilah engkau orang yang kikir, pelit atas dirimu, bakhilan bi awqatihi, dan pelit atas waktumu. Maksudnya jangan sia-siakan diri, napas yang ada dalam diri kita. Ngirit napas, jangan napas dihabisin buat maksiat, napas dihabisin buat main yang gak, walaupun itu tidak diharapkan. Dalam hadis dikatakan, ya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husnil islamil mar'i, seseorang dikatakan Islamnya baik-baik, tarkuhu ma la ya'ni, dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Gak dosa. Ngopi, nongkrong, gak dosa, kecuali gibah. Ngopi, nongkrong, gibah, mungkin orang dosa. Tapi kalau cuma ngopi sambil merokok, gak dosa, tapi gak ada manfaatnya. Atau di rumah cuma tidur, ya posisinya tidur, kalau gak apa-apa, gak dosa, gak dosa, tapi gak apa-apa. Karena hal yang ada manfaatnya, berarti dia telah menyia-nyiakan nafas yang telah Allah berikan. Dia telah menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan. Karena waktu tidak bisa ditarik mundur lagi. Karena waktu terus berjalan, umur kita semakin berkurang. Maka jadilah orang yang kikir atas nafasmu, orang yang pelit atas waktumu. La yasrifu minha, jangan kau arahkan waktumu, jangan kau arahkan umurmu, jangan kau arahkan nafasmu, qalilan wala katsiran, baik sedikit maupun banyak, illa bima yuqarribu min rabbi, kecuali pada hal-hal yang bisa mendekatkan engkau kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kita arahkan nafas kita, waktu kita, umur kita, semua potensi yang ada dalam diri kita, kita arahkan untuk hal-hal yang positif, yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, kayak begini. Habis sholat jamaah maghrib ngapain, nonton TV itu 5 menit, gak duduk sebentar sampai isya. Kalau pulang apa ya Pak? Balik nonton TV ya. Kalau baca Quran di rumah nonton TV, ya main HP, tapi kan duduk. Tungguin bisa jamaah isya, pulang dah istirahat sama bini sama anak. Paling nggak ada sejam kita duduk di mana, seminggu sholat kali. Waktu yang mustajab bainal isya'ain, waktu antara maghrib dan isya itu waktu yang luar biasa. Ulama ini memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya ini dengan hal yang positif. Ada yang baca Quran, ada yang zikir, ada yang sholat, ada yang haji. Nah, kita ngapain? Kita
gunakan waktu-waktu tersebut. La yasrifu, tidak kita arahkan waktu kita baik sedikit maupun banyak kecuali kepada hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah, wa ya'udu alaihi bin nafi bil ma'adi, dan kembali manfaat dari apa yang kita lakukan ini untuk akhirat kita. Nah, kan kita udah dari pagi sampai sore aktivitas yang manfaatnya untuk dunia kita, ngapain kerja pagi berangkat jam 7 pulang jam 5, itu kan waktu kita habiskan buat apa? Buat yang manfaatnya keuntungannya kembali ke dunia kita, dapat duit buat dunia kita. Nah, kita sisihkan waktu separuh berapa yang aktivitas tersebut manfaatnya kembali ke akhirat, biar ada keseimbangan antara akhirat kita dengan dunia kita. Oh iya, tadi pagi kerja sampai sore, berarti manfaat kerja tadi kan mungkin untuk kemanfaatan dunia, biar hidup di dunia bahagia, tentrem, dari bermulur makan. Pengen ini kebeli, pengen itu kebeli, pengen HP baru kebeli, pengen motor baru kebeli. Nah, malam hari habis maghrib, habis isya ya kita gunakan sedikit untuk kembali manfaatnya buat akhirat. Apa kek? Ada yang wirid, ada yang sholat, ada yang baca Quran, ada yang ngaji. Yaudu, kembalinya untuk akhirat kita. Ini udah pagi kerja, siang kerja, malam lembur sampai subuh, 2 hari kagak tidur, kagak ya ngapa-ngapain kerja mulu, 3 hari sakit masuk rumah sakit, kabar seminggu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan banyak begitu ya, atau karena saking capeknya lelah naik motor, tahu-tahu udah kan ya. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus bisa membagi waktu ya, kapan untuk istirahat, kapan untuk dunia kita, kapan untuk akhirat kita. Dunia sementara kan adalah dunia untuk akhirat selama. Mau pilih selamanya atau pilih sementara? Pilih dua-duanya. Kalau cuma akhirat doang, dunia belum capek ya. Apa sih pengen dunia belangsa ya? Kadal fakru ayatuna kufran, ada di dalam makalah ulama, kadal fakru ayatuna kufran. Berapa banyak kefakiran menjadikan orang menjadi kafir gara-gara fakir. Akhirnya dia cari cara, berbagai macam cara yang diharapkan oleh syariat demi untuk kepentingan dunia. Makanya kata Nabi, al-mu'min qawi, afdal minal mu'min da'i. Mu'min yang kuat fisiknya, berani perang, kuat hartanya, finansialnya ya, biar tidak diremehkan oleh orang lain, kuat kemampuan ekonominya, ilmunya, itu perintah Nabi nggak ngajarin kita miskin. Miskin itu pilihan Nabi. Emang pahala orang miskin itu luar biasa ya. Pahala orang miskin itu dalam satu riwayat dikatakan nanti di akhirat ada satu amalan pahalanya, balasannya begitu luar biasa sehingga seluruh penduduk surga mengiringkan atas balasan pada pahala orang yang diberikan iri, kepengen dapat pahala seperti itu. Cuma golongan satu yang lain gak ada yang dapat, yang lain pada iri. Ini namanya iri, bagaimana sih? Kepengen. Tapi ini kalau amalan ini diberikan di dunia, orang gak ada yang iri, orang gak ada yang apa? Menjadi orang miskin. Mau jadi orang miskin? Kan, gak ada yang tapi pahalanya nanti di akhirat semua orang penghuni surga pada iri, kepengen dapat pahala seperti pahala orang miskin. Tapi kalau di dunia dikasih pada nolak, mau ya miskin.
itu Allahumma ahyina miskina, ya Allah hidupkanlah aku menjadi orang miskin, wa amitna miskina, matikanlah aku menjadi orang miskin, kumpulkan aku bersama dengan orang-orang miskin. Itu doa Nabi. Makanya kalau doa jangan sama kayak doanya Nabi, repot. Kalau kita minta doa seperti doanya Nabi, doa Nabi itu berat-berat ya, menjadi orang miskin, mati bersama orang miskin, tak benar. Jadi ala hadihiliyah wa ala mannawa sallallahu salih, itu artinya berarti. Jadi kalau tawassul gitu, jadi kalau doa itu dibagi paham itu, dibagi berat mintanya berarti kita wa ala mannawa sallallahu salih, dan aku minta kepada apa yang diminta, apa yang diniatkan oleh orang-orang soleh. Itu kalau doa, kalau minta, kalau punya niat bukan niat dunia. Contoh kayak Nabi tadi minta dalam keadaan miskin, ya. Jadi kalau doa sih, ya jangan doanya orang-orang soleh, ya, yang kita nggak sanggup kalau kita ya mengalami ini. Tapi pahala rasanya luar biasa. Makanya dikatakan al-bakir sabir afdalu min ghani syakir. Al-bakir sabir, orang fakir yang sabar. Gak ada orang yang sabar. Itu lebih afdal, lebih utama min ghani syakir, daripada orang kaya yang ahli bersyukur. Orang kaya bersyukur wajar, mampu dia membagi, dia kaya, bersyukur mampu, dia yantu, dia anak yatim, dia bangun masjid, dia bangun pesantren, dia bangun orang, mampu, kaya. Tapi orang miskin sabar, jarang yang mampu. Udah miskin, kategori miskin apa sih? Orang yang gak punya, fakir itu orang yang gak punya pekerjaan, itu orang fakir. Kalau orang miskin itu adalah tinggi orang yang punya pekerjaan, tapi dari penghasilannya ini kurang dari pengeluaran divisi. Pengeluarannya 50.000, pendapatannya 30.000, itu orang miskin. Nah, orang fakir bablas, nggak punya pekerjaan, sabar, pahalanya luar biasa, lebih afdal daripada orang kaya tapi ahli bersyukur. Tapi kebanyakan dari kita kagak mau harus ditakdirkan jadi orang miskin, jadi orang fakir. Ya mudah-mudahan kita semua di orang-orang yang selamat dunia akhirat. Gitu aja, jangan minta mulu-mulu ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi. Wa yang bagi ayyakuna lahu wirdun min kulli naw'in minal ibadah yuwadibu 'alaiha. Dan seyogianya bagi kita ini harus memiliki yang namanya wirdan, bacaan rutin, min kulli naw'in, dari macam-macam minal ibadah, dari ibadah yuwadibu 'alaiha, yang biasa kita lakukan. Istiqomah, intinya begitu. Jadi gak usah wirid la ilaha illallah 1000, 2000, 20.000 keberatan. Cukup Anda 5 waktu istiqomah, awal waktu berjamaah. Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Tahu karomah? Karomahnya wali, bisa terbang, jalan di atas air, ya. Pada dengar cerita karomah wali Songo, karomah wali, cerita para wali itu karomah yang Allah berikan kepada mereka orang-orang khusus. Itu tidak ada apa-apanya dibanding orang yang ahli istiqomah. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih utama dari 1000 karomah. Karena istiqomah itu gak gampang. Istiqomah gak gampang, berat. Kenapa? Karena istiqomah itu kerja kita
sesungguhnya orang-orang yang berkata innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu, bahwa Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian dia beristiqomah di dalam menjalani perintah Allah. Istiqomah itu konsisten. Bahkan kalau orang-orang dulu itu tempat jalannya aja itu tak pernah berubah. Ya, berangkat dari jalur ini pulang jalur itu selalu begitu tiap hari. Waktunya juga nggak pernah berubah, itu asli. Kata Allah, "Tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah", akan turun para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, wala takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan khawatir. Orang ahli istiqomah itu nggak punya rasa takut, nggak punya rasa khawatir, nggak takut apa, nggak takut miskin, nggak ada takut miskin, nggak ada khawatir ini khawatir itu, karena mereka orang yang istiqomah ibadah kepada Allah. Tatanazzalu 'alal malaikat alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan mereka akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala bil jannati, untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliya'ukum, mereka adalah para kekasih Allah, para wali Allah. Jadi gak usah heran sama keajaiban mah. Bisa terbang, kebal bacok, apalagi makan beli, apalagi obatin orang kesurupan. Gak usah heran ya. Itu nggak perlu ngaji, nggak usah pintar, nggak usah baca Quran, semua orang bisa itu. Gampang itu gitu ya. Kebal bacok, makan beli, obatin orang kesurupan, apalagi naklukin jin, semua orang bisa. Tapi istiqomah nggak semua orang bisa. Berat menjadi berat ya, berat orang menjadi istiqomah ya, karena nafsu yang akan menjadi musuh terbesarnya, nafsu yang ada dalam dirinya yang menjadi musuh terbesarnya di dalam suluknya dia menjadi orang yang ahli istiqomah. Mudah-mudahan ya kita semua walaupun bukan termasuk golongan orang-orang ahli istiqomah, tapi kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang istiqomah. Belum menjadi istiqomah belum, tapi berusaha, sedang menuju ke sana sedikit demi sedikit. Ya, mudah-mudahan diberikan keselamatan matinya kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbil alimna alladhi yanfa'u wa bihi lana wa qarabatin lana bi dinina wal mudrika wa dzakar rabbi wa bina min lima tarlati qawlan wa bi'lan murama warzuqil kulla halalan laina wa akhillan fi'lan man akhta bil khair wa naqra kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla su'an wa aqina bikal buyut waqti'ana rabbana alladhi qabla an ta'tiyana rusulul anwa waqfir wasfir anta akraman syatar wa salatu ghaitan sal mustafa man al-haqiqa ana wal baba bikita dina syishba wa ala amin subaba wa ala syabil masabil qurra ma'fina bihuda wa jana iman syabirin wa la tuwallina wa liyahsibab wa la tajalna mimman khalaqa wa amra wa asma rasulullah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi subhanallah wa tahiyyatu biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.